Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah tentang metode penugasan. Yang dimaksud dengan metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Metode penugasan ada dua bentuk. Tujuannya adalah untuk maksimisasi dan minimisasi. Contohnya adalah SDM atau karyawan memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk jenis pekerjaan tertentu. Metode penugasan terdiri dari dua metode, yaitu metode Hungarian dan dummy. Pada metode Hungarian, ini adalah setiap karyawan dilakukan dengan satu pekerjaan. Atau misalnya, satu mesin melakukan satu pekerjaan. Contoh dari penugasan metode Hungarian dalam kali ini kita aplikasikan pada kasus minimisasi adalah pada suatu lokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Nah, setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Jadi ada 4 mesin untuk 4 pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan setiap mesin ke pekerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jadi mesin 1 pada pekerjaan 1 waktunya adalah 4, kemudian mesin 1 pada pekerjaan 2, mesin 1 pada pekerjaan 3, dan mesin 4 pada pekerjaan 4 adalah 7. Kemudian mesin 2 pada pekerjaan 1 adalah diselesaikan dalam 8 waktunya, mesin 2 pada pekerjaan 2 diselesaikan pada 4, kemudian mesin 3 pada pekerjaan 3 waktunya adalah 10, dan mesin 2 pada pekerjaan 4 adalah waktunya 8. Diminta adalah penugasan optimal untuk setiap mesin terhadap pekerjaan, serta berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang minimal. Oke, kita langsung masuk ke dalam bahasan untuk menjawab soal ini. Yang pertama, kita buat kolom sesuai dengan soal terlebih dahulu. Jadi kolom bagian kiri ini tadi adalah mesin. Ada 4 mesin, mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Kemudian pada baris ke kanan, ini adalah pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 4. Setiap baris, ini ada 4 baris ya, baris mesin ke-1, baris mesin ke-2, baris mesin ke-3, dan baris mesin ke-4. Pada mesin ke-1 atau baris pertama, jumlah angka yang terkecil adalah 3. Jadi kita cari angka terkecil pada setiap baris. Ada 4 baris, kemudian baris kedua dari angka 8, 4, 10, dan 8. Angka terkecil adalah 4. Baris ketiga, 12, 6, 5, dan 6. Angka terkecil adalah 5. Dan baris keempat, angka 6, 2, 7, 14. Angka terkecil atau minimal adalah 2. Kemudian, dari angka terkecil tersebut, maka kita kurangi setiap angka dalam baris dengan angka terkecil. Jadi, baris pertama dikurangi dengan angka terkecil baris pertama. Maka 4 dikurangi angka terkecilnya adalah 3,
4 dikurangi 3 hasilnya 1. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Kemudian baris kedua adalah 8 dikurangi 4 hasilnya 4. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Kemudian 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. 8 dikurangi 4 hasilnya 2. Kemudian mesin ketiga pada baris ketiga adalah 12 dikurangi 5 hasilnya 7. 6 dikurangi 5 hasilnya 1. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Kemudian 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 2 dikurangi 2 hasilnya 0, dan 7 dikurangi 2 hasilnya 5, serta 14 kurangi 2 hasilnya 12. Langkah berikutnya setelah kita selisihkan antara baris 1 sampai dengan terakhir dengan angka minimal pada setiap baris, kemudian kita cek kolom mana saja yang belum memiliki 0. Kolom yang sudah memiliki 0 adalah kolom 2 dan kolom 3. Dan yang belum memiliki 0 adalah kolom 1 dan kolom keempat. Kemudian, cari nilai terkecil dalam kolom 1. Nilai terkecil dalam kolom 1 adalah 1. Nilai terkecil dalam kolom 4 adalah 1. Maka kita kurangkan angka pada kolom 1 dengan nilai terkecil pada kolom 1, dan semua angka pada kolom keempat kita kurangkan dengan angka terkecil di kolom 4. Jadi ini adalah 1 dikurangi 1 hasilnya 0 pada kolom 1. Kemudian 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Dan 7 kurangi 1 hasilnya 6. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian pada kolom keempat, angka terkecil pada kolom keempat adalah 1. Maka 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Dan 12 dikurangi 1 hasilnya adalah 11. Kemudian langkah ketiga adalah kita mencari kolom dan baris di mana terdapat angka 0. Kolom dan baris yang ada angka 0-nya, ini kita tutup atau kita tarik dengan garis vertikal dan horizontal. Yang pertama adalah kolom 1. Kolom 1 ini ada angka 0-nya, kita tarik garis. Kemudian kolom 2 ada angka 0-nya, kita tarik garis. Dan baris ketiga pada mesin ketiga ini ada 0, 2, kita tarik garis. Nah, ini adalah kolom dan baris yang kita tutup atau kita tarik garis dengan vertikal dan horizontal. Pada tahap ini, kalau jumlah garisnya sudah sama dengan jumlah kolom ataupun jumlah baris, maka dinyatakan sudah optimal. Maka M ini adalah jumlah baris atau jumlah kolom. Pada tabel ini, kita sudah menutup dengan garis vertikal dan garis horizontal. Jumlah garisnya ini adalah 3. Maka seharusnya adalah 4. 3 tidak sama dengan M, karena M-nya ini adalah sama dengan 4. Seharusnya garis untuk optimalnya adalah 4. Maka kita lakukan langkah berikutnya, karena solusi ini belum optimal atau belum tercapai. Langkah berikutnya adalah kita temukan angka pada kolom terbuka. Angka kolom terbuka adalah angka yang tidak terdapat pada garis yang tertutup
vertikal ataupun garis yang tertutup horizontal. Jadi, angka terbuka ini kita buat kolom yang berisi ataupun garis kotak isinya adalah 2, 3, 6, 1, dan 5, 11. Jadi angka ini adalah angka di luar dari garis vertikal dan garis horizontal yang kita buat. Kemudian dari angka ini kita cari pada kolom terbuka angka terkecilnya berapa? Angka terbuka ini kan ada angka pada kolom terbuka 2, 3, 6, 1, 5, dan 11. Angka terkecilnya adalah 1. Oke. Kita temukan angka terkecilnya adalah 1. Kemudian kita cari angka yang terdapat pada perpotongan antara dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal dan garis horizontal ini terpotong di angka 6 dan angka 1. Langkah selanjutnya adalah kita mengurangi angka terbuka, jadi angka pada kotak merah ini ya, 2, 3, 6, 1, 5, dan 11 dengan tadi angka terkecil pada kolom terbuka. Angka terkecil pada kolom terbuka adalah 1. Maka caranya adalah 2 dikurangi 1, kemudian 6 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2, ini 1 dikurangi 1, 5 dikurangi 1, dan 11 dikurangi 1. Tetapi, angka pada perpotongan garis vertikal dan horizontal tidak sama perlakuannya, tidak dikurangi 1, tapi ditambah dengan nilai minimum tadi. Nilai minimum pada kolom terbuka ataupun angka terbuka adalah 1, maka ditambahkan dengan angka perpotongan dua garis. Jadi 6 ditambah 1 dan 1 ditambah dengan 1. Hasilnya ada perubahan pada angka perpotongan vertikal dan horizontal, 6 menjadi 7, kemudian 1 menjadi 2. Dan pada angka terbuka berubah menjadi 1, 2, 5, 0, dan 4, 10, karena dikurangi 1 semuanya. Nah, kita lakukan langkah ketiga. Kita pilih pada kolom ataupun baris yang memiliki 0. Kita buat pada baris pertama, kemudian kita buat pada baris ketiga. Ada angka 0-nya, kemudian kita pilih pada kolom kedua. Kemudian kita identifikasi angka terbuka. Angka terbuka adalah angka yang tidak terdapat pada garis vertikal dan horizontal, yaitu angka 6, 1, kemudian 11, 5, 3, dan 3. Jadi angka ini berada pada kolom terbuka atau angka terbuka. Pilih angka paling kecil, yaitu 1, kita temukan, kemudian cari angka yang menjadi perpotongan antara garis vertikal dan horizontal, yaitu angka 0 dan angka 1. Angka selanjutnya adalah kita mengurangi semua angka pada kolom terbuka, yaitu angka yang tidak terkena garis. Angka 6 kita kurangi dengan 1, 1 kurangi 1, 5 kurangi 1, 11 kurangi 1. Kemudian 3 dikurangi 1, dan 3 dikurangi 1. Kemudian, untuk angka perpotongan garis vertikal dan horizontal, kita tambahkan dengan angka minimum angka terbuka, yaitu 1. Maka 0 ditambah 1 dan 1 ditambah 1. Hasilnya adalah perubahan pada kolom kedua ini yang berwarna merah. Oke, nah ini pada kolom ini setelah kita hitung, garis yang kita temukan sudah bisa mencapai 4, yaitu garis yang kita buat. Kalau kita membuat garis, hasilnya adalah sudah sama dengan 4 atau sama dengan jumlah baris dan sama dengan jumlah kolom. Berarti tabel ini adalah tabel penugasan sudah optimal. Tabel ini berarti mesin ke-1
melakukan pekerjaan pertama. Kita lihat atau kita identifikasi pada hasil tabel yang dilakukan oleh mesin 1 sampai dengan mesin keempat adalah kita pilih yang hasilnya 0, yaitu mesin ke-1 melakukan pekerjaan 1 karena nolnya di kolom pekerjaan 1. Kemudian mesin 2 melakukan pekerjaan 4. Kenapa pekerjaan 4 tidak pekerjaan kedua? Karena pekerjaan 2 nantinya akan dilakukan oleh mesin 4. Mesin 4 ini nolnya hanya di kolom 2. Jadi mesin 4 melakukan pekerjaan 2. Dan setiap mesin ini melakukan satu pekerjaan. Kemudian mesin 3 melakukan pekerjaan ke-3. Karena tadi pekerjaan ke-4 sudah dilakukan oleh mesin 2. Kemudian mesin 4 melakukan pekerjaan ke-2. Nah, ini adalah pembagian mesin 1 sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Kemudian total biaya yang dikeluarkan oleh setiap mesin sesuai dengan jenis pekerjaannya. Karena tadi mesin 1 kita kembali ke dalam soal, ini adalah tabel di dalam soal yang kita gunakan. Mesin 1 adalah tadi pekerjaan 1. Biayanya adalah 4. Kemudian mesin 2 adalah pekerjaannya 4. Biayanya adalah 8, kemudian mesin 3 adalah dengan pekerjaan 3, biayanya adalah 5, dan mesin 4 adalah pekerjaannya 2, maka biayanya adalah 2. Kita jumlahkan dari mesin pertama sampai dengan mesin keempat, biayanya 4 ditambahkan 8, kemudian 5, dan 2. Hasilnya adalah 19. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.